gitu. Jadi akhirnya saya selalu membuat sebuah aura bagaimana mereka itu melihat saya tidak takut, tapi bagaimana mereka itu melihat saya adalah sahabatnya mereka, sehingga mereka apapun masalah yang mereka hadapin, mereka bisa enjoy, tanya sama saya, diskusi bagaimana saya ibu di rumah saya, maka saya juga menjadi ibu di kampus ini gitu. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Exmin Manjala Iya di podcast WhatsApp Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Hari ini saya akan ngulik-ngulik asik nih bersama Kaprodi D3 Kebidanan, yaitu Bu Yunida Turisna. Nah, jadi Bu Yunida Turisna adalah salah satu Kaprodi yang memang terbilang cantik juga nih di WhatsApp Indonesia. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya-tanya nih, siapa sih Bu Yunida Turisna ini? Saya akan perkenalkan diri. Baik, halo sahabat semuanya podcast. Selamat pagi, salam semangat, salam Pagi Bu. Iya, terima kasih ya Bang Ya, Bu. untuk boleh diundang pagi hari ini untuk bisa kita ya bincang santai lah Ya. ya Bang ya. Perkenalkan, nama saya Yunida Turisna Buru Simanjuntak, Oke, bermarga semangat ini nih. SKM MKM. Saat ini saya berkesempatan untuk dipercaya memegang program studi D3 Kebidanan di bawah naungan Fakultas Pendidikan Vokasi Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Oke Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat dong, kita harus sehat dan tetap Oke. harus semangat. Oke. Jadi Ibu ini adalah Kaprodi D3 Kebidanan. Jadi akhirnya ini ada kesibukan Bu, karena kan mahasiswa libur nih. Jadi untuk mengisi waktu senggang untuk libur, jadi kesibukan Ibu ini apa ini? Wah, banyak Bang. Oke, banyak. Ya, mahasiswa libur bukan berarti kitanya libur. Oke. Kita harus tetap produktif. Produktif ya. Apalagi saat ini tentunya kita dalam fase bagaimana untuk menginput ya semua data nilai daripada mahasiswa baik semester 1, semester 3 dengan semester 5 ya Semester Bang ya, 5. untuk masuk ke sistem siakat ya. Oke. Jadi untuk kita nanti bisa yudisiumkan mereka. Selain daripada itu kita juga sedang benar-benar repot Bang, Repot. karena saya lagi berkesempatan ini secara skala nasional untuk menyusun buku Bang. Menyusun buku. Buku referensi tentang remaja. Kemarin baru selesai buku remajanya juga ya. Terus saat ini kebetulan saya juga dipercayai oleh Kemendikbud untuk berkesempatan untuk menjadi dosen pendamping lapangan di kampus mengajar. DPL ya Bu? DPR. Oke. Iya Bang. Nah jadi teman-teman mungkin itu kesibukan hari ini dari Kaprodi D3 Kebidanan. Nah jadi Bu, saya mau bertanya nih tentang D3 Kebidanan. Iya. Jadi bisa nggak Ibu jelasin tentang D3 Kebidanan itu apa, supaya Sobat Mutiara yang nonton pada hari ini bisa mengerti apa sih itu D3 Kebidanan? Oh baik, terima kasih Bang. Program studi D3 Kebidanan Fakultas Pendidikan Vokasi Universitas Sari Mutiara Indonesia itu udah lama Bang berdirinya, dari tahun 2001. Bayangkan ya. Aku saja belum lahir di situ Bu. Iya, belum lahir. Ya. Waduh, luar biasa ya. Jadi sudah lebih kurang 22 tahun. 22 tahun. Bayangkan kalau dikatakan 22 tahun, tentunya lulusannya lebih kurang itu 1.500 1500-an. Sudah banyak ya Bu. Yang sudah menyebar ya. Iya. Baik secara skala nasional dan global. Luar biasa sekali Bang. Jadi memang program studi D3 Kebidanan ini salah satu program studi yang benar-benar sangat diminatin. Karena kenapa? Tentunya karena kita benar-benar mau menghasilkan ya lulusan yang berkarakter ya, yang berdaya saing global ya, dengan motonya kita cerdas dan berkarakter ya Bang ya. Ya betul Bu. Jadi benar-benar lulusan kita ini hampir dikatakan tidak ada yang dikatakan menganggur. Gitu. Berarti kalau dibilang 100% kerja semua ya Bu ya? Oh iya, apalagi kemarin waktu lulusan kita uji kompetensi, hampir setiap tahunnya kita lulus 100%, 100%. lulus uji kompetensi. Jadi artinya rata-rata kalau para animo ya, kalau ingin mencari lulusan D3 Kebidanan, kalau nggak cepet habis. Iya. Karena mereka betul. benar-benar luar biasa sekali, karena
mereka itu banyak program-program Program-program. ya yang dijalankan selama di kampus gitu. Jadi memang program studi D3 kebidanan itu menjalankan ya dan menghasilkan lulusannya itu sesuai dengan visinya, Bang. Visi misi. Iya. Oke. Mungkin Sobat Mutiara mungkin secara singkat tentang D3 kebidanan ini, Bu. Nah, jadi mungkin Sobat Mutiara juga pada kepo nih, Bu. Iya. Kalau misalnya udah masuk di D3 kebidanan UASM Indonesia, gimana sih sistem perkuliahan di situ, Bu? Wah, sistem perkuliahannya benar-benar kita menggunakan kurikulum kampus Merdeka ya, Kurikulum Bang ya. Kampus Merdeka. Ya, saat ini artinya kurikulum yang kita kembangkan itu selalu up to date. Jadi kita tidak mau tertinggal gitu. Jadi kurikulum kita ini karena kita di bawah naungan Fakultas Pendidikan Vokasi ya, di mana di sini penerapan pembelajarannya itu adalah 70% praktek, 30% teori gitu ya, Bang ya. Jadi artinya bahwasannya di sini pembelajaran kita itu ada sistemnya. Kita kan dunianya teknologi nih sekarang. Jadi sistem pembelajarannya itu ada kalau teori bisa melewati daring ya, online. Jadi artinya bisa melewatin GCR atau Google Meet atau Zoom ya, artinya variatif. Jadi dosen-dosennya juga variatif, itu sistem pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang berikutnya ada juga onsite-nya gitu. Jadi onsite-nya itu ya mereka itu mendapatkan pembelajaran prakteknya gitu. Jadi prakteknya itu artinya kita bukan hanya fokus kepada laboratorium saja, karena kita juga memiliki laboratorium kebidanan yang sangat luar biasa, tetapi kita juga ada praktek magang, Bang. Praktek magang. Jadi memang benar-benar mahasiswa kebidanan ini, khususnya di program vokasi ini, mereka siap nantinya dipersiapkan untuk menjadi siap di lapangan, menghadapi masyarakat dengan berbagai macam karakter. Jadi artinya, Bang, mereka juga kita persiapkan di lapangan itu mereka harus paham dulu tentang ada juga pembelajaran tentang psikologi ya, walaupun kita di kebidanan. Artinya dipersiapkan nantinya di komunitas menghadapi berbagai macam karakter manusia ya, tipe-tipe manusia. Karena mereka harus kenal dulu karakter mereka itu di mana tipenya, kemudian mereka adaptasi ke teman-temannya, karena mereka juga ada sebagian di asrama juga ya, ada juga yang pemondokannya di luar, dan akhirnya mereka di masyarakat juga akhirnya pembelajarannya melewati magang itu ya teraplikasi teorinya berserta dengan pembelajaran praktek di laboratoriumnya gitu. Jadi artinya benar-benar metode pembelajaran yang kita itu sentralnya itu bukan hanya kepada mahasiswa saja, tetapi lebih kepada kerjasama antara dosen dengan mahasiswa, bagaimana untuk pengembangan pencapaian sesuai yang visi disebutkan tadi. Oke, jadi sistem perkuliahan di D3 kebidanan ini sangat-sangat dibagi, Bu. Ada yang onsite, ada yang praktik di luar, itu misalnya kampus mengajar ini. Jadi yang Ibu bilang tadi, jadi mahasiswa D3 kebidanan ini juga merupakan mahasiswa yang ingin mengabdi kepada masyarakat nih. Misalnya tadi kampus mengajar ke sekolah-sekolah, kepada kegiatan pemerintah. Tapi bukan hanya dosen saja, bukan hanya mahasiswa, tapi dosen juga ikut jadi dosen pembimbing lapangan. Benar. Nah, jadi mungkin bisa Ibu sedikit jelaskan tentang fasilitas-fasilitas apa saja, Bu, yang ada di D3 kebidanan? Wah, iya, terima kasih, Bang. Banyak fasilitas ya yang disediakan ya, luar biasa sekali. Memang ini tidak lepas daripada memang dukungan daripada rektor kita ya, Ibu Dr. Ivan Elizabeth Purba MKes. Saya sangat salut dengan beliau ya. Dukungannya itu bukan hanya secara fakultas saja, bahkan kepada program studi juga sangat luar biasa, Bang. Jadi fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan sarana prasarana oleh para mahasiswa, khususnya program studi D3 bidan itu, ruang kelas yang benar-benar nyaman, Bang, bisa ditinjau itu nanti ya, Bang ya. Ruang kelasnya itu bagaimana goal kita itu, bagaimana target pembelajaran bisa tercapai, tentunya didukung oleh fasilitas AC yang nyaman, kemudian infocus yang nyaman ya, kemudian juga di luarnya itu juga disiapkan bagaimana di sekitaran daripada ruang kelas itu ada juga taman untuk mereka bisa juga belajar. Jadi ada kelas diskusinya saja, Bang. Jadi bukan teori aja di kelas atau secara online saja, tapi
taman-taman juga bisa dinikmati untuk mereka bisa diskusi. Selain daripada itu ada fasilitas lainnya bang. Mahasiswa ini kan nggak kita buat untuk fokus belajar aja. Iya, betul. Nanti pusing, stres, ya kan. Tapi juga mereka ada sarana-sarana lainnya gitu. Minat dan bakat mereka. Minat dan bakat mereka juga bisa tersalurkan. Ya salah satunya seperti inilah ruangan podcast juga disediakan. Iya, betul. Ada lagi juga studio ya untuk Iya, mereka betul, Bu. bisa untuk menyalurkan ya bakatnya menyanyi. Ada juga ruangan fasilitas olahraga ya. Dan bahkan juga ada kegiatan BEM mereka juga Ya, ada BEM. ya. Jadi BEM itu bukan hanya di universitas saja bang, tapi di prodi juga ada BEM-nya. HMP Bu ya. HMP kegiatan-kegiatan mereka juga ada. Kita juga punya ruang CBT ya bang. Ruang CBT. Jadi ujian mereka itu juga benar-benar ya tersentral secara teknologi. Juga ada OSCE-nya bang. OSCE. Ya jadi kita kalau ujian praktek itu ya nggak hanya ya kamu ujian praktek terus habis gitu kita uji, enggak, tapi ada juga yang namanya OSCE. Jadi kita memang berdaya saing ya secara skala nasional. Jadi benar-benar program mahasiswa nanti kita itu benar-benar bisa siap dipakai gitu bang. Belum lagi kita juga di sini beragam ya bang, Bhinneka Tunggal Ika loh. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya. Jadi berbagai macam latar budaya juga ada, tetapi yang sangat luar biasanya ya dengan fasilitas AMP itu semua bisa nyatu gitu bang. Dan sangat mendukung proses perkuliahan mahasiswa Bu ya. Bener, jadi artinya kita ya kamu mahasiswa disiapkan untuk menjadi bidan, tapi bukan berarti menjadi bidan yang kaku gitu. Betul. Tapi bidan-bidan yang memang benar-benar siapa jati diri mereka gitu. Jadi mereka benar-benar siap pakai, bukan hanya secara ilmu, tetapi ya sosial masyarakat mereka juga benar-benar teruji gitu. Bahkan juga kita tidak bisa tidak berfokus kepada satu aliran kepercayaan saja ya. Bahkan kegiatan-kegiatannya fasilitas untuk kegiatan keagamaan ya, apakah itu Muslim, tersedianya musola, Nasrani juga kegiatan, Hindu juga bahkan ada bang ya, semuanya itu benar-benar terfasilitasi gitu, cukup sangat luar biasa dan bisa dinikmatin. Jadi teman-teman Sobat Mutiara tidak perlu ragu lagi karena di prodi D3 ini sangat lengkap, mulai dari kelasnya yang full AC, proyektornya, taman belajarnya, dosennya lagi bang, berprestasi bang. Iya, jadi kemarin itu di tahun 2002 bang, kebetulan saya dapat prestasi dosen nasional terbaik. Jadi artinya dosen kita bukan hanya kita memenangkan kampus mengajar aja, bahkan artinya kita juga benar-benar bisa bawa nama baik ya kampus Universitas Hari Mutiara. Jadi benar-benar bahkan dosennya juga latar belakangnya itu lulusan bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri juga gitu kan. Jadi benar-benar kita tertempa, dan kita juga memiliki kegiatan yang kerjasama mahasiswa dengan dosen itu di bidang bukan hanya di pendidikan aja pembelajaran, penelitian juga. Ada beberapa hibah penelitian yang kita juga menangkan ya bang ya. Saat ini juga sedang mengerjakan ya PKM mahasiswa, program kerja mahasiswa didukung oleh bagaimana dosen bisa sebagai pendamping. Ya mudah-mudahan bang kembali kita bisa meraih prestasi itu. Amin. Selain daripada itu bang, barusan juga itu tadi ya, bukan hanya di bidang pendidikan, mahasiswi dari gabungan ya bang dari Fakultas Pendidikan Vokasi khususnya kebidanan bang memenangkan Dance Moi Award ya, juara 1 ya di level Sumatera Utara bang. Dan pada saat itu yang rekam kemarin Bu. Iya. Nah jadi teman-teman semua bahwa mahasiswa bukan hanya yang berprestasi tapi dosen juga berprestasi nih, termasuk Kaprodi D3 Kebidanan. Mungkin kita agak membahas nih Bu tentang Ibu pas pengalaman pertama kali kuliah nih. Nah jadi pas Ibu pertama kuliah itu ngambil jurusan apa nih Bu? Saya basicnya dari kebidanan juga, keperawatan juga, tapi kebidanan. Kemudian saya melanjutkan khususnya untuk kesehatan reproduksi, ya wanita. Dan neonat anak juga ya. Jadi karena kita penting ya, saya sangat minat nih tentang kesehatan reproduksi wanita. Artinya kenapa ya berbicara kepada gender, wanita ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Generasi penerus
manusia insani adalah wanita. Ya, oke. Jadi saya ambil itu sampai ke program pasca sarjananya juga, ya kesehatan reproduksi juga yang kita minatin gitu Bang. Makanya saat ini ya kebetulan saya memegang ketua program studi D3 kebidanan yang urusannya juga berkaitan kepada wanita juga. Oke, jadi kan Ibu ngambil S1 dan S2 nih. Nah, setelah kemarin tamat S1 dan S2, apakah langsung jadi kaprodi nih? Apakah sebelumnya jadi dosen dulu atau sebelum jadi dosen ada kerja di luar atau gimana, Bu? Oh iya, baik. Saya menjadi dosen itu mulai dari tahun 2004 Bang. Jadi 2004? Iya, sebelumnya saya berkecimpung di praktikal Bang. Praktikal? Iya, jadi saya bekerja di rumah sakit yang ada di Belawan juga. Saya waktu itu di ruang UGD ya. Kemudian saya juga berada di rumah sakit Materna juga sudah pernah ya. Bahkan juga mengurus di ruang ICU-nya juga. Kemudian saya sambil itu sudah merit Bang. Terus kemudian dimotivasi oleh suami untuk kembali melanjutkan pendidikan, dan kemudian tahun 2004 saya menjadi dosen ya kebidanan ya. Terus tadinya awalnya saya laboran Bang, megang laboran karena menerapkan praktikal yang sudah saya dapatkan selama ini saya terapkan. Terus kemudian akhirnya saya lanjut kepada dosen ya kebidanan gitu ya. Artinya beriring dengan proses ya. Selain daripada itu, sambil saya menjadi dosen, saya juga dipercaya Bang kegiatan di luarnya untuk menjadi asesor rencana sebelum bencana. Ya, waktu dulu kan Medan sering ya waktu gempa tsunami. Iya, gempa tsunami. Ya, di Aceh, Nias, saya kebetulan di situ juga dipercaya untuk menjadi asesor bagaimana untuk memberikan materi pengalaman kepada sekolah-sekolah di wilayah Medan, di wilayah Belawan. Jadi saya lama Bang untuk menjadi asesor saat itu, sambil saya juga kegiatan di kampus ya, menjadi dosen. Dan beriringan atau seiring dengan berjalannya waktu ya, saya dipercaya untuk memegang program studi D3 kebidanan. Nah, jadi kalau misalnya Ibu kan udah jadi kaprodi. Kalau misalnya diajak lagi untuk masuk ke misalnya kan ICU, ke rumah sakit, apakah Ibu mau lagi gitu? Artinya Bang, saya tetap mau karena itu kan jadi apa ya namanya, kita kena sumpah ini Bang, lakukan pelayanan kamu gitu ya kan, ya lakukan pelayanan kamu di mana saja. Bedanya Bang, ya kita bagaimana saat ini, bagaimana update-nya itu ya dipercaya untuk di bidang pendidikan ya, mementorin para generasi muda ini. Kan hidup ini harus terus ya berputar, berproses, generasi baru terus Bang. Kalau saya terus yang balik lagi ke titik nol, generasi baru ini kapan berkembangnya Bang? Karena kita kan harus memberikan kesempatan kepada generasi baru ini ya. Karena kita juga sampai saat ini selain daripada kita pendidikan, dosen juga terjun kok Bang di praktek ya, bagaimana kita mementori mereka, mensupervisi mereka sejauh mana, karena ilmu kan up to date. Jadi bagaimana mematchingkan antara teori dengan praktek itu sesuai dengan capaian kurikulum yang saat ini dituntut Bang. Nah, jadi Ibu kan udah jadi dosen nih. Jadi mungkin pas pertama kali Ibu jadi dosen, apakah ada kendala nih bertemu dengan mahasiswa? Oh begitu Bang. Kendala itu adalah sesuatu yang biasa Bang. Tetapi di situ saya selalu belajar Bang. Seperti yang awal tadi saya sampaikan, bahwasannya saya akan menghadapin mahasiswa. Tapi bersyukurnya sebelumnya saya kan di praktek Bang. Jadi kalau di praktek itu kan saya sudah menghadapi berbagai macam karakter manusia, tipe-tipe manusia. Jadi saya belajar dulu Bang, mengenali tipe manusia itu. Ada dia tipenya kolerik, melankolis, plekmatis, sanguins. Saya lihat dong, saya bercermin ke diri saya. Saya kira-kira di tipe mana gitu. Terus kemudian orang yang saya hadapi itu tipenya bagaimana? Akhirnya Bang, saya ke mahasiswa itu berhadapan dengan mereka itu bukan menjadi sesuatu yang kekakuan. Memang mahasiswa ini Bang latar belakangnya beda-beda ya.
Karena dengan berbagai macam budaya yang mereka bawa dari daerahnya masing-masing berbeda-beda, tetapi saya bersyukur gitu, saya bisa menjadikan motivasi awal saya tidak pernah menjadikan mahasiswa itu adalah sebagai mutlak anak didik saya. Memang benar mereka anak didik saya, tapi satu hal yang saya tanamkan, mahasiswa itu adalah sahabatnya saya gitu. Jadi akhirnya saya selalu membuat sebuah aura bagaimana mereka itu melihat saya tidak takut, tapi bagaimana mereka itu melihat saya adalah sahabatnya mereka, sehingga mereka apapun masalah yang mereka hadapin, mereka bisa enjoy, tanya sama saya, diskusi bagaimana saya ibu di rumah saya, maka saya juga menjadi ibu di kampus ini gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat mereka merasa nyaman kuliah di sini, di kampus ini, dan akhirnya mereka termotivasi, karena saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa saya akan menjadi seorang yang berhasil, saya akan menjadi seorang dosen yang berhasil ketika grade mereka itu lebih tinggi dari saya. Jadi saya nggak malu juga bang belajar dari mereka. Secara teknologi mungkin mereka lebih keren bang, lebih hebat. Saya juga nggak malu untuk belajar sama mereka. Itu yang setiap hari motivasi yang selalu saya katakan sama mereka. Jadi akhirnya itu yang membuat mereka selalu bersyukur, dan akhirnya mereka punya grade, dan saya membuktikan bahwasanya kalian adalah calon-calon bidan yang lebih hebat daripada apa yang saya miliki saat ini, Bang. Jadi ibu bisa membedakan karakter mana yang memang bisa dibenar. Jadi membedakan maksud itu memang ya. Kalau menurut saya sendiri Bu, membedakan karakter itu memang agak sulit, tapi karena kita sudah terbiasa, jadi itulah Bu, jadi memudahkan kita membedakan karakter dari mahasiswa. Nah jadi dosen kan Bu mempunyai metode pengajaran yang sangat berbeda nih. Kalau misalnya menurut Ibu sendiri, dari Ibu sendiri, metode pengajaran Ibu gimana? Oh iya Bang, metode pembelajaran yang seperti saya berikan kepada mahasiswa seperti itu tadi Bang, bahwasanya kita tidak kaku kepada teori, tetapi kita memberikan kebebasan kepada mereka. Ini ada nih satu topik nih, teori yang mau kita bahas. Jadi saya memberikan gambaran besar sebuah teori tersebut, gitu ya kan. Misalnya salah satu contoh tentang kesehatan reproduksi remaja nih, salah satu contoh, kebetulan peminatan saya, kebetulan itu adalah mata kuliah yang saya ampu. Maka saya mengajarkan kepada mereka itu, misalnya kita membahas tentang kenakalan remaja gitu. Jadi kita membuat role play gitu ya kan, diskusi dulu di kelas. Mereka cari nih dari jurnal-jurnal, artikel, apa sih yang mereka lihat tentang kenakalan remaja itu yang berkaitan kepada nanti pengembangan remaja ini kan disiapkan untuk menjadi seorang ibu gitu. Jadi bisa mempengaruhi semua kesehatan sistem reproduksinya. Jadi mereka saya ajak untuk cari artikel dulu, kita diskusikan, ya kan? Baru gitu ke lapangan cari nih, ya kan? Tipe-tipe yang dikatakan kenakalan remaja itu bagaimana gitu. Mereka kita kasih keluasan gitu, ya kan? Remaja perempuan ya, khususnya ya Bang ya, kan banyak ini remaja perempuan, apa itu namanya, pergaulan bebas, ya, seks bebas, merokok, makanan-makanan yang tidak sehat. Kita buat mereka ke lapangan, mereka nilai. Setelah daripada itu diskusi lagi gitu. Jadi akhirnya target pembelajaran itu tercapai Bang gitu. Begitu juga tentang penerapan ke mata kuliah yang lainnya. Demikian juga bukan hanya saya saja Bang. Metode ini juga digunakan oleh tim dosen-dosen yang lainnya juga Bang. Jadi artinya ya benar-benarlah mahasiswi D3 Kebidanan ini dipersiapkan. Apalagi saat ini kita juga punya ya Bang, Klinik Nusantara ya Bang. Jadi mahasiswa ini ya selain daripada itu mereka juga secara bergilir, walaupun mereka belum terjun ya kepada praktek, misalnya tingkat 1 mereka dapat pembelajaran praktek klinik kebidanan dasar gitu ya, mereka kita terjunkan Bang, ayo lihat tuh, ini kita manfaatkan Klinik Nusantara. Jadi mulai dari dasar basic mereka sudah kita siapkan terjun ke lapangan dari hal-hal yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bang. Oke, jadi mahasiswa lebih tahu nih bagaimana keadaan di lapangan tersebut. Nah jadi kan Ibu udah jadi dosen nih, udah ngambil S1 dan S2. Kira-kira Ibu
nanti kedepannya ngambil S3 atau gimana ini? Upgrade ya? Ya, upgrade. Wah, pasti dong. Pasti. Iya. Ya, kira-kira ngambil S3, ngambil jurusan apa? Apa jurusan yang sama atau gimana? Oh ya, saya kan ya berkaitan kepada kembali kesehatan reproduksi wanita dan anak, iya kan? Jadi fokus saya tadi adalah wanita. Saya ingin menjadikan wanita-wanita Indonesia ini adalah wanita yang sehat. Jadi bagaimana caranya? Saya ingin menerapkannya kepada para mahasiswi karena mereka adalah generasi penerusnya saya. Gitu. Jadi saya harus upgrade dong, ya bang. Selama Tuhan kasih kesempatan sama saya harus upgrade. Nah mungkin terakhir nih buat teman-teman mahasiswa Bu yang mau menamatkan diri, yang mau sempro, kepada teman-teman mahasiswa juga yang masih tingkat 1, tingkat 2, ataupun kepada sobat-sobat mutiara yang masih menonton yang ingin masuk ke D3 Kebidanan Bahasa Indonesia. Silakan. Oke, baik para sahabat semuanya, saya juga ingin memberikan sebuah motivasi nih ya Bang ya, khususnya untuk para mahasiswa kami ya yang sedang berjalan maupun yang tahap akhir ini. Pesan saya adalah jadilah kamu calon-calon bidan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global, menjadi lulusan bidang vokasional yang bagaimana untuk nanti di dunia lapangan kerja kamu bisa digunakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu pesan saya adalah tahap pertama adalah kamu akan dipersiapkan untuk lulus uji kompetensi. Jadi saya percaya, jadilah dirimu sendiri. Majulah terus, jangan menoleh ke belakang. Di belakang itu adalah pengalaman-pengalaman yang berharga untuk kamu terus maju, unggul. Artinya meskipun badai banyak yang menghalangi kamu, para mahasiswi kami, itu adalah sesuatu yang tak perlu ditakutkan. Saya percaya kamu adalah menjadi calon-calon bidan yang pasti digunakan oleh banyak masyarakat luas karena kamu telah menjadi manusia-manusia yang dipersiapkan dari dini untuk kamu memiliki mental yang kuat, jasmani yang sehat, sehingga kamu bisa digunakan menjadi generasi penerus nusa dan bangsa karena kamu adalah mahasiswi-mahasiswi kami menjadi pionir-pionirnya untuk kemajuan bangsa dan negara dalam menyelamatkan, meminimalkan angka kesakitan, angka kematian untuk ibu khususnya, sehingga kamu adalah malaikatnya Tuhan, kamu adalah wakil-wakilnya Tuhan untuk menyelamatkan banyak kehidupan wanita khususnya. Jadi Sobat Mutiara, pesan-pesan dari Kaprodi D3 Kebidanan buat teman-teman, silakan dikutip apa yang telah dijelaskan oleh Ibu ini. Nah mungkin terima kasih Bu telah menyempatkan waktunya dimana kami mengulik-ngulik nih tentang D3 Kebidanan, pengalaman Ibu sebagai dosen. Nah jadi Sobat Mutiara, tadi Ibu ini menjelaskan tentang kebidanan, sistem perkuliahan gimana, fasilitasnya apa aja. Nah mungkin sampai sini aja perbincangan asik kita dengan Kaprodi D3 Kebidanan. Ada satu lagi Bang. Kakak abang yang mungkin saat ini statusnya masih di SMA kelas 3 ya, di wilayah Nusantara manapun, jangan takut, jangan ragu untuk memilih ya kampus kita, khususnya program studi Fakultas Pendidikan Vokasi Universitas Sari Mutiara Indonesia. Ya, kamu akan terus dipersiapkan menjadi calon-calon bidan yang sangat luar biasa karena banyak hal yang kamu bisa jadikan sebuah pengalaman, pembelajaran, dan kamu akan dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia atau calon bidan yang unggul dan berkarakter. Jadi jangan takut ya. Sobat Mutiara, mungkin sampai sini aja bincang asik kita dengan Kaprodi D3 Kebidanan, Ibu Yunda Trusna. Saya Eksmin Manjaya pamit undur diri. Jangan lupa mencek link pendaftaran kita di kolom deskripsi. Di situ tertera website kita, sosmed kita tentang penerimaan mahasiswa baru nih, terutama di Prodi D3 Kebidanan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bahasa Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih.